Semua Koshin pun akhirnya resmi memanggil 27 nama untuk melakukan persiapan. Ini 27 namanya guys. Hampir semua pemain-pemain ini berpengalaman ya. Rafael Struijk, Arkan Fikri, Bagas Kava, Witan Sulaiman. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, salam Ramadan di 10 terakhir Ramadan ini. Semoga kalian punya ibadat diterima oleh Allah SWT. Dan hari ini guys, saya ingin mereaksi terkait dengan Piala Asia U23 pula. Dari nama-nama yang dipanggil, sebagian besar merupakan pemain yang bermain di babak kualifikasi timnas senior baru-baru ini. Jadi praktis hanya ada 2 pemain dari skuad kualifikasi yang tidak dipanggil pada kesempatan kali ini, yaitu kedua-duanya pemain Nuri Agus Wibowo penjaga gol dan juga Titan Agung penyerang. Jadi yang menariknya Piala Asia Timnas U23 ini hampir setengah guys dari 27 pemain Timnas U23 Indonesia itu berasal dari skuad senior. Jadi tepatnya di sini ada 13 pemain dari daftar yang membela timnas senior di Piala Asia 2023 ini dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Itulah dari 13 itu dia bermain di timnas senior, bermain juga di U23. Di antaranya ialah Hernando, Ari, Adi Satrio, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Jadi termasuk juga 5 pemain abroad, yaitu Justin Hubner, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan juga Rafael Struijk. Jadi hebat juga Timnas U23 ini. Jadi sudah tentu tim lain seperti Qatar, Australia juga akan waspada dengan pemain-pemain abroad atau pemain keturunan yang ada di Timnas U23 ini. Jadi guys, dalam video kali ini kita ingin semak ya sama-sama Indonesia ini bagaimana dia punya pemain-pemain U23 dan persiapan Piala Asia U23 ini juga penting, dan ini Sinteyong juga yang akan memimpin timnas U23 ini. Ayo kita semak dulu video ini daripada channel Gals ya. Kepada yang baru ketemu ini channel, kalian boleh subscribe juga ya. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita semak video ini. Bulan April ini, tugas berat kembali akan dihadapi oleh Sinteyong. Hal itu tidak terlepas dari target tinggi yang diberikan PSSI di ajang Piala Asia U23. Ya, meskipun telah berhasil menorehkan catatan apik di timnas senior, namun publik masih sangat khawatir perihal perpanjangan kontrak Coach Shin yang kabarnya tergantung dari hasil Piala Asia ini. Nah, melihat sikon yang ada, jelas bila targetnya tinggi, maka upaya yang dilakukan buat mencapai target tersebut haruslah maksimal. Dan kabar baiknya, Liga 1 akan ditunda sampai Piala Asia U23 ini kelar, agar memungkinkan semua pemain yang dibutuhkan bisa dilepas oleh klub. Lalu soal pemain ini yang bagus nih guys, Liga 1 ditunda sebab untuk semua pemain itu bisa bermain dengan tim nasional. Jadi penting sebenarnya tim nasional ini berbanding ketimbang dengan klub-klub. Jadi itu yang pentingnya adanya satu penjadwalan ataupun konektivitas antara klub dengan tim nasional. Jadi kalau kedua-dua ini dapat berkontribusi dengan baik, jadwal-jadwal dapat disusun, maka pemain-pemain yang diperlukan oleh tim nasional itu bisa untuk dilepaskan oleh klub masing-masing. Sebab kadang-kadang ada klub yang tidak ingin melepaskan pemainnya karena dia juga menjaga klubnya masing-masing. Mereka menjaga permainan klubnya, konsisten klubnya, tetapi yang sebenarnya lebih penting itu adalah negara. Jadi kalau ada
begini, macam PSSI sudah di bawah Bapak Erick Thohir ini, dia coba untuk lebih menjadikan jadwal-jadwal dalam klub dan juga negara itu tidak bertembung sesama sendiri ya. Nah, ini bagus juga lah. Oke guys. Agar memungkinkan semua pemain yang dibutuhkan bisa dilepas oleh klub. Lalu soal pemain abroad, menurut laporan yang ada, kalau 5 pemain yakni Marcelino, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Pratama Arhan, kabarnya juga sudah diizinkan klubnya. Melihat ini semua, maka peluang pun sejatinya ada. Terlebih tim ini, sebagian besar pemainnya adalah mereka yang udah berpengalaman main di level senior. Itulah kenapa pelatih Qatar, Ilidio Vale, dan Australia, Tony Fitmar, akan benar-benar menganggap Indonesia tim yang kuat. No, sebab sudah punya pengalaman bermain di timnas senior. Jadi saya ingat U23 ini antara timnas Indonesia yang paling terkuat lah pada sebentar tahun lagi ini. Piala Asia U23 akan segera dimainkan, di mana Indonesia jelas tergabung dalam grup yang cukup sulit bersama Qatar, Australia, dan Jordania. Tentu saja bila melihat peta kekuatan Indonesia, beneran menjadi yang terakhir andai para pemain abroad nggak bisa ikutan main. Karena bagaimanapun turnamen ini di luar dari kalender FIFA. Namun menurut laporan terbaru, kalau 5 pemain abroad seperti Marcelino, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Pratama Arhan bisa tampil. Sedangkan Nathan Chow nggak diizinkan klubnya, serta Elkan yang kabarnya masih mengalami cedera. Sayang, Elkan dengan Nathan Joaon itu belum dapat bermain di U23 ini. Nathan Joaon tidak dilepaskan klub, Elkan Bagot masih cedera. Yap, sebagaimana diketahui kalau Erick Thohir menargetkan Sinteyong bisa membawa timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur atau perempat final Piala Asia U23 2024. Namun secara luar biasa dan optimis, Koshin meyakini pencapaian lebih tinggi bisa dicetak oleh timnas Indonesia U23 yakni lolos semifinal. Hanya saja Sinteyong optimis target menembus semifinal Piala Asia U23 2024 akan tercapai jika PSSI bisa membantunya memanggil pemain-pemain abroad untuk mentas di ajang 2 tahunan tersebut. Dan seperti yang kita tahu kalau setidaknya ada 5 dari 7 pemain abroad yang disiapkan kemungkinan besar bisa main. Kira Indonesia ini yap, setelah melalui lobi-lobi yang alot terutama dengan klub Liga 1, akhirnya diambillah jalan tengah untuk meliburkan kompetisi sampai Piala Asia U23 ini kelar. Melihat itu semua, Koshin pun akhirnya resmi memanggil 27 nama untuk melakukan persiapan. Ini 27 namanya guys. Hampir semua pemain-pemain ini berpengalaman ya. Rafael Struijk, Arkan Fikri, Bagas Kava, Witan Sulaiman, Dafa Fasha, Iksan Nurri, Zikrak, Fajar Fatur Rahman, Komang Teguh, Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, Ilham Riofami, Rizky Ridho, Emraihan, Muhammad Ferrari, Donitri Pamungkas, Jim Kelly, Sroyer, Ramadan Sananta, Rifki Dwi Setiawan, Muhammad Adi Satrio, Elvendra Dewangga, Haikal, Zaki Asraf, Elangga Dwi Seputro, Hoki Ceraka, Pratama Arhan. Hampir semua pemain ini yang saya sudah kenali lah. Ada beberapa sajalah pemain yang jarang saya mendengar namanya ini ya. Tetapi yang lain ini hampir saya sudah mengenali ya pemain-pemain timnas Indonesia ini. Walaupun U23 ini ya. Oke. Itu pemain-pemainnya guys. Siapan. Nah, mengetahui komponen skuad yang ada di Indonesia yang cukup banyak dihuni pemain yang tampil di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia kemarin seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Justin Hubner, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta hingga Hoki Caraka. Membuat pelatih Australia, Tony Fitmar, mau tak mau akan berusaha meminta para pemainnya untuk bermain disiplin. Sebab bagaimanapun, melihat permainan timnas Indonesia yang bisa meladeni tim-tim kuat macam Jepang, Irak, hingga Australia di Piala Asia level senior, membuatnya akan menganggap laga ini sebagai laga paling sulit yang dihadapi. Meskipun begitu, ia pun yakin timnya bisa mengalahkan Indonesia.
Kami telah membicarakan tujuan Wow. dan ambisi kami sebagai sebuah grup, dan sekarang kami mengetahui jalan kami untuk mencapainya. Dalam hal grup kami menghadapi lawan yang kami kenal. Kami memahami cara mereka bermain, dan kami menantikan tantangan yang datang dalam turnamen sepak bola. Saya sangat senang dengan kerja keras yang dapat kami lakukan sebagai sebuah grup hingga saat ini, melawan tim lawan, dan dalam kondisi yang akan memberikan kami manfaat besar saat kami memasuki fase penting dalam program kami. Tegas Fitmar, dilansir dari Football Australia. Oke, dari Football Australia. Kita tengok sih nanti guys, macam mana keadaannya bila sudah bermain tuh. Yap, senada dengan Fitmar, pelatih Qatar Ilidio Vale pelatih mengaku Qatar. laga melawan Indonesia tidak akan mudah dan pastinya akan jadi yang merepotkan. Karena bagaimanapun, timnas Indonesia kini udah berubah dan dengan adanya pemain keturunan, permainan Indonesia udah seperti layaknya tim Eropa. Meskipun ia juga mengakui masih ada beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Turnamen ini akan sulit, tetapi kami berharap bisa melangkah jauh dalam turnamen ini dan mendapatkan salah satu tiket kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024. Seluruh tim peserta sudah menunjukkan performa yang kuat selama babak kualifikasi, terutama Indonesia yang nyaris semua pemainnya bermain di Piala Asia. Tapi mereka belum sempurna, kata pelatih asal Portugal tersebut, seperti dikutip dari Qatar News Agency. Memang sukar dalam kumpulan yang sukar, kumpulan maut lah kan, sebab Australia di situ, Qatar. Ya, bila Dan juga melihat komposisi Jordania. skuad yang ada, maka besar kemungkinan Coach Shin akan menurunkan pemain yang udah berpengalaman mentas di level senior sebagai poros tim. Mengacu pada formasi yang sudah-sudah, Coach Shin diprediksi akan kembali memainkan skema 3-4-3, yang mana Hernando akan diplot sebagai kiper utama. Kemudian 3 bek yang ada di depannya adalah Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Ketiganya diharapkan bisa menjadi tembok kokoh bagi pertahanan Indonesia. Terlebih Ridho dan Hubner kan udah punya jam terbang tinggi, jadi ya harusnya nggak ada masalah. Tidak masalah, Justin Hubner dengan Rizky Ridho memang selalu sudah nih bergandingan di bagian lini pertahanan belakang ini. Tapi sayang juga Elkin Bagot ini cederanya lama kan, cedera. Tapi kalau di senior ada penggantinya J.E. Jas, tapi kalau di U23 sayang juga Elkin Bagot ini absent ya, sebab injury. Nah, di pos wingback kanan, kemungkinan akan diisi oleh bek kanan Persija, Rio Fahmi. Oh, Sedangkan Rio di Fahmi. kiri, pasti milik Arhan. Kecepatan dan kekuatan serta kemampuan lemparan ke dalamnya akan benar-benar dimanfaatkan betul oleh Coach Shin. Pertama Arhan ini pun antara yang memainkan peranan yang penting lah dalam setiap kali gol-gol di Indonesia melalui lemparan dalam. Tengok, sungguh jauh lemparannya. Dan banyak kali gol. Kemudian di pos gelandang, tentu saja duet Marcelino dan Ivan Wah, Riena. ini Bagaimanapun adalah yang mantap, terbaik yang dimiliki Marcelino. timnas U23 sekarang ini. Meskipun di barisan bench, Coach Shin masih punya pemain seperti Arkan Fikri ataupun Dewangga yang cakap juga main sebagai GM. Dewangga oke juga, Marcelino dan Ivar Jenner oke. Di bagian gelandang tengah midfielder, Marcelino ini antara talenta yang paling terbaik saat ini yang ada di Indonesia kalau antara pemain lokal yang ada. Nah, buat barisan penyerang, Oke, keberadaan trio Witan di kanan, Strike di kiri, dan Ramadan Sananta sebagai goal getter pastinya akan benar-benar bisa berguna. Paling tidak, pengalaman ketiganya di level senior bisa mereka tularkan di level U23 ini. Ya gini sih enaknya punya timnas di era sekarang, gara-gara potong generasi yang dilakukan oleh Coach Shin, timnas U23 ini ya ibaratnya 50-60%, kekuatannya yang masih didominasi pemain yang punya pengalaman mentas di level senior.
perubahan pemain muda Indonesia ini kan. Bagus tengok juga cara permainan dorang melalui taktikal yang diatur, taktikal yang dicanangkan oleh Sinteyong ni. Macam main nampak pemain senior juga. U23 ni. Ya, pada akhirnya kini kita cuma bisa berharap kalau 5 pemain abroad tadi bisa beneran diizinkan klubnya buat main di Piala Asia U23, karena bagaimanapun kekuatan mereka emang sangat diperlukan. Selain itu, hasil di Piala Asia U23 ini juga bisa berpengaruh dengan masa depan Coach Shin. Agak kocak sih, tapi ya udah, mau gimana lagi, namanya juga udah kesepakatan. Intinya tugas kita hanya mendukung dan mendoakan. Toh bila seandainya timnas Indonesia bisa tembus semifinal, maka secara otomatis mereka akan main di Olimpiade Paris 2024. Maka dari itu, sekali lagi kita beri dukungan dan doa. Semoga segala apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke? Oh ya, menurut info terbaru, Nathan Cho akhirnya bisa ikut TC setelah diizinkan oleh klubnya. Dimana artinya itu membuat komposisi lini belakang bisa aja berubah dan bertambah kuat. Dan pastinya keberadaan Nathan juga akan membuat Witan tambah semangat mainnya karena bakalan kena omel lagi. Tapi intinya tetap semangat selalu. Oke? Oke. Kalau Nathan Joaon pun bisa bermain, ini menguatkan lagi ya di lini pertahanan ya. Oke guys, kita nampak ya pola pemikiran Sinteyong itu. Kenapa dia potong generasi? Ketika awal dia mengendalikan timnas Indonesia U20, U23 dan juga timnas senior ini, dia potong generasi, dan kini pemain-pemain yang berada di dalam timnas senior itu juga itulah yang bermain lebih separuh daripadanya bermain untuk timnas U23. Jadi ini juga lah yang saya lihat di Sinteyong punya kebijakan ini. Dia bukan saja memastikan timnas senior itu bisa digeruni ya di Asia, tetapi U23 sama juga, dia kasih jalan seiring ya. Maksudnya timnas senior kekuatannya begini, kemudian timnas U23 begini, satu lagi timnas U20 begini. Bukan timnas U23 ke bawah, senior ke atas, tetapi dia coba begini melevelkan sama, sebab potong generasi tadi itu. Jadi pemain-pemain yang sudah bermain di timnas senior, yang punya jam minit yang cukup, seperti Rizky Ridho, Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, itu semua bermain di U23. Jadi mereka punya pengalaman, mereka punya semangat, kekuatan, stamina, emosi, sebab jam bermain itu cukup. Jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan, dan dengan pelatihnya juga adalah Sinteyong di U23, itu mereka sudah tahu cara permainan taktikal daripada seorang pelatih ini. Kadang-kadang pelatih, kalau berbeda pelatih, timnas senior lain pelatihnya, U23 lain pelatihnya, mungkin cara permainan yang berbeda juga diterima oleh para pemain. Tetapi kalau pelatih yang sama, yang punya pola pemikiran sedemikian, maka pemain sudah tahu dalam minda dan pemikiran mereka itu, Sinteyong begini cara mainnya, taktikalnya begini, sekian-sekian, mereka sudah mengetahui. Jadi sebenarnya kejeniusan Sinteyong dalam membina sepak bola di Indonesia ini memang tidak diragukan lagi. Saya sangat melihat apa yang Sinteyong buat ini dalam 3 ke 4 tahun lepas ya, semenjak saya mereaksi sepak bola di Indonesia ini, memang nampak jelas perubahan-perubahan yang dilakukan itu. Dengan memotong generasi, ambil bibit-bibit muda, dia didik, dia disiplinkan, kemudian dia ambil pemain abroad, dia ambil pemain keturunan, dia memanggil pemain keturunan pula yang bergrade A dan juga berumur di antara 20 ke 26 tahun. Jadi itu antara faktor-faktor yang membuatkan timnas Indonesia ini, dia sekarang ini disegani oleh tim-tim luar juga. Oke, macam U23 ini ada Australia, ada Qatar, ada Jordania. Jadi
Indonesia tidak lagi rasa main dengan merendah diri, sebab semua pemainnya yang sudah main dengan senior, yang sudah menentang Jepang, sudah menentang Vietnam, sudah menentang Irak, sudah menentang dengan tim-tim yang di Asia ini dikira hebat lah, macam Jepang tu kan, macam Irak tu. Nah, jadi mereka sudah berhadapan dengan pemain-pemain seperti itu. Jadi mereka rasa bermain santai yang sudah dapat menjaga emosi dengan baik. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya dengan Timnas U23 ini yang akan bermulanya pada tanggal 15 April ya. Menentang Qatar, 18 April menentang melawan Indonesia melawan Australia, dan juga 21 April ini Indonesia melawan Jordania. Jadi itu antara jadwal Piala Asia U23 ini. Qatar, Australia, Jordania, antara tim yang hebat lah di Asia ini. Mudah-mudahan kita doakan Indonesia akan dapat mengatasi ke semua tim-tim lawan ini. Kita doakan bersama, walaupun masih jauh perjalanan, tetapi doa itu amat penting untuk Timnas Indonesia. Doa kalian semuanya, 200 juta jiwa yang ada di Indonesia. Oke, sampai di situ saja guys. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa guys, jika kalian suka dengan saya punya reaksi, dukung dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga ya di dalam video saya ini. Segala dukungan kalian saya sangat menghargainya. Nah, saya doakan kalian juga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, sampai jumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.